Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan 79 yang singkat ini. Mari kita sama-sama menggunakan 365 hari untuk mengubahkan. Bacaan kita sampai di Injil Yohanes pasal 18. Saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya akan membaca ayat yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka itu pergi. Saya memberi tema firman Tuhan, menepati kata-kata atau menepati janji. Itu dalam Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Seperti apa rasanya kalau ada orang yang tidak menepati janji kepada kita? Misalnya dia sudah janji mau datang jam 7, ternyata ditunggu-tunggu sampai jam 10 baru datang. Membuang-buang waktu, kita rasanya kesal, jengkel karena tidak menepati janji. Kalau orang berjanji kepada kita tidak ditepati, kita rasanya jengkel, kita rasanya kesel. Dan kadang-kadang dia berkata katanya mau menyelesaikan hari ini. Mungkin kita jahitkan baju, saya sering jahitkan baju, katanya janjinya sebulan, tapi sudah lebih dari sebulan ternyata belum jadi. Seringkali kita kesel, katanya janjinya sebulan, tapi sampai 2-3 bulan baru jadi, atau sampai 5 bulan. Itu kesel karena janjinya itu tidak ditepati. Dan kita melihat di dalam ayat ini ada Tuhan Yesus, ada juga murid-muridnya, ada Yudas, ada orang-orang Farisi yang saat itu berusaha untuk menangkap Yesus. Kita tahu mereka itu berusaha untuk mencari dan menyalibkan Yesus. Dan di situ dikatakan di Sungai Kidron, tempatnya adalah Sungai Kidron. Dan di situ ada sebuah taman, dan Yesus masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi Yudas juga tahu bahwa Yesus biasanya bersama-sama dengan murid-muridnya, tinggal di tempat itu, kumpul di tempat itu, berdoa di tempat itu. Jadi Yudas itu tahu tempatnya. Yudas berusaha untuk masuk, untuk menjual Yesus, untuk membawa orang-orang Farisi, orang-orang yang akan membunuh Yesus itu ke dalam tempat gua itu. Dan Yesus tidak melalaikan kata-katanya dalam pasal sebelumnya, dalam doanya kepada Sang Bapa. Yesus mengatakan bahwa dia menjaga semua orang yang dipercayakan kepadanya. Kini saatnya dia ditangkap dan menyongsong penganiayaan. Dia tetap menepati kata-katanya, menepati janjinya dengan meminta supaya orang-orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan pergi. Orang-orang yang bersama dengan Yesus itu adalah
murid-muridnya. Di dalam ayat 8, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka itu pergi. Kalau kamu cari aku, biarkanlah murid-murid itu pergi. Jangan sampai mereka mengikuti penderitaan yang diterima oleh Yesus. Yesus tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan dukungan meskipun dia di dalam keadaan yang bahaya, tetapi Yesus sedikit pun tidak untuk mencari kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari murid-muridnya dalam penderitaannya. Pada saat itu dia ditangkap dan akan dianiaya. Semua itu dia jalani sendiri, bukan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia tetap menjaga supaya tidak ada pengikutnya yang seketika itu dilibatkan. Dia tidak mau murid-muridnya dilibatkan. Dia ingin supaya murid-muridnya itu pergi dan dia akan menanggung penderitaan itu seorang diri. Menepati kata-kata atau menepati janji adalah suatu yang mulia. Orang lain mengenal diri kita dari perkataan kita. Seringkali kalau kita sering bohong, katanya mau melakukan ini itu, ternyata tidak, hanya omong kosong. Orang lain mengenal kita itu dari perkataan kita. Mereka berharap kepada kita berdasarkan apa yang kita katakan dan janjikan. Itu omongan, orang Jawa mengatakan omongan itu harus bisa digugu dan ditiru. Oleh karena itu sangat penting untuk menepatinya. Perkataan apa saja, semuanya hal yang kita ucapkan sehari-hari, seperti janji bertemu mungkin kepada teman atau kepada siapa, janji untuk berbuat, untuk melakukan ini dan itu, yang juga termasuk apa yang kita katakan, bahkan terlebih lagi janji kita di hadapan Tuhan. Kalau kita janji kepada manusia pun kita harus menepati. Apalagi kalau kita janji kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan sudah tolong saya akan melakukan ini dan itu, saya akan bersaksi, saya akan lebih setia kepada Tuhan. Tapi itu tidak dilakukan, itu namanya bohong. Ketika kita menerima baptisan, menyatakan iman percaya, dan pada waktu menyerahkan anak atau bapak ibu yang waktu itu menikah, kita mengucapkan kata-kata janji di hadapan Tuhan. Demikian pula saat kita mengucapkan pengakuan iman di dalam ibadah kita, jangan lupa juga janji kepada Tuhan apa yang sudah kita ucapkan dengan didampingi kepada seluruh jemaat. Apa yang sudah kita janjikan di saat kita dibaptis. Dulu waktu saya dibaptis, Tuhan, saya mau setia kepadamu. Dan saya itu tidak hanya omong, tapi sejak dibaptis saya memang lebih setia. Dan saya waktu itu walaupun seorang yang penakut di hadapan orang banyak, tetapi waktu itu Tuhan memaksa saya harus jadi guru sekolah minggu.
Walaupun jadi guru sekolah minggu berdiri di depan anak-anak itu kakinya seperti terangkat, tidak ada rasanya. Tapi saya maksa apa yang sudah saya janjikan kepada Tuhan, saya akan melakukan itu semuanya. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau menepati janji. Apa yang sudah kita janjikan baik kepada manusia ataupun kepada Tuhan. Mungkin kita sudah waktu itu sakit, lalu kita berdoa, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya akan melayani Engkau, saya akan jadi guru sekolah minggu, saya akan lebih setia dalam mengiring kepadamu. Apakah itu sudah ditepati? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak menepati janji daripada Tuhan, Tuhan akan menuntut dan kita akan mengalami hal-hal yang lebih dahsyat. Sebab itu lebih baik kita tidak janji, tetapi kalau kita sudah janji, kita harus menepati janji kita. Itu adalah aplikasinya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita untuk lebih setia, lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti rekaman 79. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 08 13274200088. Mari kita berdoa. Bapak yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang mengajar kepada kami Tuhan, untuk kami melakukan, menepati apa yang kami sudah janjikan kepadamu. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dipercaya, anak-anak Tuhan yang selalu melakukan semua janji-janji yang sudah kita ikrarkan di hadapan hadirat Tuhan. Sempurnakan firman-Mu, berkati keluarga besar GPDI El Shaddai dalam usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Tuhan kiranya pimpin, Tuhan memberkati, menyertai. Terima kasih memberkati tim multimedia yang dengan setia melayani kami dalam usia mereka yang masih muda. Berkati, balas mereka dengan limpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, kiranya iman keluarga GPDI El Shaddai terus timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih, haleluya. Amin.